Tadi ketika saya bawa ke masalah umum, nyambung otaknya. Ada nggak di Indonesia dilarang main TikTok? Nggak ada. Berarti boleh, boleh. Dia nggak nanya mana tertulis boleh main TikTok, nggak nanya begitu dia. Tapi ketika masalah agama, ada nggak dilarang mengawin ibu kandung dalam Bible? Nggak ada. Berarti boleh. Nggak boleh, loh. Kalau nggak boleh, mana larangannya? Kata nggak boleh itu harus ada larangan, ada tertulis, gitu loh. Oplak semua oten. Oke, aku sapa dulu Pak De. Alvandro, Aliandro, selamat siang Aliandro. Selamat siang. Kristen Islam. Kristen. Oke, Berry, selamat siang Berry. Iya, siang. Kristen Islam. Kristen. Oke, ada dua Kristen di sini. Nah, pembahasan kita hari ini adalah di mana tertulis di dalam Bible untuk orang Kristen dilarang mengawini ibu kandungnya sendiri. Boleh Alvandro dulu jawab atau Berry? Silakan. Oke, baik. Kalau dalam perjanjian lama itu ada di Imamat 18 ayat 7. Jadi situ dikatakan janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu karena ya hak ayahmu. Baca ayat 2, Bang. Imamat di Bang. Biar Anda paham, baca ayat 2, Bang. Itu untuk Kristen atau untuk orang Israel, Bang? Ayat 2 dibaca, Bang. Ini Imamat 18:6 Ya, sampai itu dibaca tertulis dari ayat dalam 2, Alkitab Bang. kami. Dibaca dari ayat 2, Bang. Itu tertulis dalam Alkitab Bang, kami. dibaca ayat 2 itu untuk orang Kristen apa untuk orang Israel? Baca ayat 2 dulu. Coba dibacakan ayat 2. Pertanyaan KSI jelas loh, untuk orang Kristen. Imamat itu untuk orang Israel, coba dibaca. Ayat 2. ini di dalam Alkitab Kristen, bukan di Kristen Alkitab. itu bukan masalah orangnya tetapi Kau baca aja kepercayaan. ayat 2, kau baca aja ayat 2, jangan ngeyel, kau baca aja ayat 2. Tadi udah diminta yang baca jangan ayat, ngeyel. aku udah baca. Terus Baca ayat 2, baca ayat 2. Pertanyaan KST jelas, aturan untuk orang Kristen. Sementara Imamat 18 aturan untuk orang Israel. Baca ayat 2. Ini di dalam Alkitab kami baca, bukan di dalam Al-Quran. Iya, itu kitabnya orang Eh, Yahudi, bukan kitabnya orang Kristen. Ini Sugi kok nggak masuk akal kan tanya Nah, di mana? kau yang tertulis- membantah ayatmu tertulis- sendiri. Di dalam tertulis kitabmu Alkitab. tertulis. Alkitab itu ada perjanjian. Di dalam Sama kitabmu tertulis perjanjian untuk baru. orang Israel, bukan untuk orang Yahudi, orang Kristen. Nah, ini Sementara Sugi, pertanyaan modern. KSD sangat jelas, ada nggak aturan untuk orang Kristen? Yang kau bawa aturan untuk orang Israel, baca ayat 2 dibaca KSD Iya, coba. aku lagi yang cakap. Biar pada bolong telinganya, ayat 2 dibaca ayat 2. Aku yang cakap. Ayat 2 ayat 2 baca. Ayat 2. Di Baca ayat 2. Al-Quran ada Diam dulu ayat 2 dibaca dulu. Nah, Ayat 2 Silakan baca. baca di Imamat 18 ayat 2. Coba. Imamat 18 nomor 2. Imamat 18 ayat berapa? Nomor 2. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, akulah Tuhan Allahmu. Terus. Itu kan Ini ayat untuk 2 orang yang Israel, bukan untuk orang Kristen. Pertanyaan KSD sangat jelas, adakah aturan untuk orang Kristen? Jangan kalau ligo awak itu. Kok nggak masuk akal? Itu tertulis dalam Alkitab kami. Duluan kitabmu, duluan kitab perjanjian lama atau duluan Kristen? Dulu Bunganya. Duluan kitab perjanjian lama atau Kristen? Pertanyaan kan tadi pertanyaannya ada tidak aturannya untuk orang Kristen? Untuk orang Sementara Kristen. dasar kehidupan orang Kristen Benar, itu untuk orang Kristen itu dari sementara. Alkitab. Sementara di Imamat 18 untuk orang Israel. Sejak kapan peraturan orang Israel untuk orang Kristen? Alkitab bukan membilangkan orang Israel. Ini Loh, dari itu jelas tertulis kok. Di ayat 2. Gimana sih? Ayat 2 kok baca. Aturan Sekarang untuk begini. orang Israel, bukan orang Sekarang Kristen. Pak Sugi, ketika firman Tuhan contohnya ya, ketika firman Tuhan, firman yang ada di apa ya,
di Al-Quran disampaikan ke orang Arab. Terus apakah itu khusus hanya untuk orang Arab saja? Al-Quran tidak ada tertulis untuk orang Arab saja. Di mana ayatnya untuk orang Arab saja? Al-Quran udah linas, petunjuk seluruh untuk seluruh manusia. Nah, beda dengan kitabmu, tertulis jelas untuk orang Israel. Gimana sih? Nah, sementara menurut Paulus, kita perjanjian lama, hukum-hukum Taurat, di dalam Filipi 3 ayat 8, hukum Taurat sampah. Kau masih ngutip-ngutip sampah yang menurut Paulus. Coba kau baca itu. Filipi 3 kau baca dari ayat 6. Mengenai penganiayaanku terhadap jemaat, mengenai ketaatanku terhadap hukum Taurat, itu merupakan suatu kebanggaan bagiku. Bahkan lebih daripada itu. Tetapi setelah aku mengenal Yesus Kristus Tuhanku, semuanya itu kuanggap sampah. Baca. Jadi apa yang tertulis di dalam Taurat, termasuk di Imamat 18, itu sampah menurut berbeda. Paulus. Itu konteksnya berbeda. Itu Konteksnya pertobatan berbeda Paulus. apa? Emang udah pernah Itu baca kok perbuatan Filipi? Paulus karena Coba awal kau baca. kehidupannya itu berlawanan dengan perintah Tuhan dan akhirnya dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam Ya iya, kehidupannya. setelah mengenal Makanya Yesus, apa yang dia lakukan sebelumnya itu dianggapnya itu sampah. iya, Karena termasuk tidak ketaatan mungkin dia, termasuk ketaatan dia terhadap hukum Taurat, ya, itu dianggap sampah semuanya itu. Jadi kalau kau taat terhadap hukum Taurat sama saja Sekarang kau. kembali ke konteksnya. Oke, Tadi kembali ke bertanya, konteks. Di mana ada dalam Alkitab? Saat Nabi Ada. cabul, Tadi aku kamu. sudah sampaikan di Imamat. Turunin 18 aja ayat. beri nggak jelas. Turunin beri penghujat nggak jelas. Turunin, dia ngomong nggak pakai data. Jelas, Sugi nggak jelas. Ya. Oke. Jadi di Imamat itu untuk orang Israel. Ayat 2 kau bantah. Ayat 2 kau bantah. Beginilah yang harus kau katakan kepada orang Israel, bukan kepada Kristen. Kau baca di dalam Yeremia 31, Yeremia 6 ayat 31 dan seterusnya, hukum Taurat hanya untuk bangsa Israel. Kenapa untuk Kristen? Gimana bisa untuk Kristen? Kristen hidup nggak pakai aturan. Makanya Kenapa termasuk nggak pakai aturan? babi. Kenapa? Ya kalau di dalam Imamat babi dilarang kau makan. Kenapa? Padahal tertulis loh. Seharusnya kau tuh jangan standar ganda. Kalau di Imamat dilarang makan babi, kalau kau ikut Imamat kau jangan makan babi. Ya kan? Tapi karena babi enak, hukum itu kau begini. buang. Konteks pembicaraannya kemana? Konteks pembicaraannya adalah aturan Kristen, di mana Kristen diatur dilarang mengawini ibu kandung. Itu konteksnya. Ya, Jangan kau bawa-bawa hukum Israel. Tadi sudah saya sampaikan. Terus arahnya kemana? Coba. Karena tidak ada tertulis dilarang di dalam aturan Kristen, maka Kristen boleh mengawini ibu kandung. Apa dasarnya? Tidak ada larangan. Kenapa tidak ada larangan? Karena tidak ada tertulis. Tadi saya sudah sampaikan. Itu untuk Israel. Ini Bapak nggak nyambung. Loh, berarti ayat 2 dibuang aja. Ayat 2 buang. Sobek ayat 2 ditipek. Karena di ayat 2 jelas tertulis, beginilah yang harus kau katakan kepada orang Israel, bukan kepada Kristen. Bukan. Nah, pertanyaan Kak Hesti dari awal sudah dipagar sama Kak Hesti itu sebenarnya kalau otak Anda nyambung. Di mana larangan mengawini ibu kandung untuk Kristen? Kalau berbicara Kristen, perjanjian baru. Jangan kau bawa perjanjian lama, karena seluruh kitab perjanjian lama untuk Israel. Buktikan kepada saya satu ayat saja yang mengatakan bahwa hukum Taurat untuk orang di luar Israel. Satu ayat saja. Sini, bisa kau pakai dalil nanti. Ayo. Di mana ada ayat di dalam kitab perjanjian lama bahwa hukum-hukum yang terjadi di perjanjian lama untuk orang di luar Israel? Bahas ini. Kalau nggak ada, jangan kau pakai itu. Tidak layak untukmu. Bahkan Yesus mengatakan apa? Jangan melemparkan mutiara kepada babi, kepada anjing. Ya, Kok nggak boleh.
Alkitab. Kayak mana ya? Kok lari pembahasannya kok lari-lari? Kok lari-lari gimana? Saya memakai apa yang dikatakan Yesus di dalam Matius 8 ayat 20. Jangan melemparkan mutiaramu kepada babi, jangan melemparkan mutiaramu kepada anjing, karena hanya akan diinjak-injak saja. Di dalam Matius 15 ayat 26, tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Ya. Roti itu apa? Ajaran Yesus, ajaran bangsa Israel, tidak layak untuk orang di luar Israel. Gitu loh. Nyambung enggak? Enggak. Itu Ya, itu tapi udah nggak nyambung dari memang. konteks pembicaraan awal. Kayaknya dia agak lari Sugiono nih. Udah lari dari konteks pembicaraan awal. Nah, dia tanya dari Alkitab katanya. Kita buka di Alkitab. Bukan Dia- Alkitab. Berarti kok telingamu cengean. Sekarang begini, Hesti tidak pernah menanyakan Alkitab. ketika berbicara Yang Kristen, ditanyakan Hesti, di Ketika mana berbicara larangan Kristen, bagi Kristen sudah berkaitan dengan untuk Alkitab. Tetapi ketika berbicara Islam tentunya berkaitan dengan Al-Quran. Jadi dasar kehidupan orang Kristen itu Alkitab. Jadi ketika bertanya di mana ada tertulis, ya di situ. Saya sudah sampaikan tertulisnya di situ. Terus apa yang menjadi permasalahannya lagi? Nah, kalau di Al-Quran jelas untuk seluruh manusia. Kalau di Bible terbagi dua. Ada perjanjian lama yang khusus untuk bangsa Israel. Ada perjanjian baru yang digunakan untuk Kristen. Jadi jangan kau campur aduk. Jangan kau yang ngatur Alkitab. Bukan saya yang mengatur, kitabmu yang mengatur. Imamat 18 ayat 2 kau baca. Ini sudah tertulis, sudah tertuang di dalam Nah, Alkitab. itu juga tertulis di dalam kitabmu. Sekarang gini, buktikan kepada saya bahwa hukum Taurat bisa untuk segala bangsa. Mana ayatnya? Jangan ngeyel. Mana ayatnya? Kalau Hukum mau Taurat untuk di luar Israel. Mana ayatnya? jelasnya Ini sudah yang- menyebar. Ini sudah menyebar. Sekarang begini, Hah? berkaitan dengan kehidupan Kristen, ya. Ketika berbicara dasar kepercayaan, ketika kita percaya kehidupan Kristen, ya kita diselamatkan oleh iman. Oke. Ya, berkaitan Izin, dengan Pak De. kehidupan dalam Taurat itu berkaitan dengan macam kehidupan berbuat baik dan lain sebagainya itu untuk mendapatkan keselamatan. Ya, izin, Pak De. Kehidupan Kristen, Oke, kita oke, percaya berbuat Tuhan baik sebagai kan, Tuhan dan berbuat Juru baik. Selamat, Coba kau itulah baca yang baru. Lukas 14:26. Lukas 14:26, coba baca. Di mana berbuat baiknya? Di mana kamu disuruh membenci Sekarang- bapakmu, membenci ibumu, membenci istrimu, membenci saudaramu untuk menjadi mengikut Yesus. Baca. Jangan Lukas membuat pertanyaan. Iya. Jangan membuat pertanyaan di atas pertanyaan. Kembali ke Lah, siapa yang buat pertanyaan? Kau yang loncat-loncat diturutin malah Kau yang gimana sih? loncat-loncat. Apalah ini? Kau yang loncat-loncat, cair Kau dong. yang loncat diikuti. Gimana sih? Nah, Sekarang Mana? gini Kamu aja lah, Kristen-Kristen tunjukkan kepada saya hukum Taurat itu bisa untuk orang di luar Israel. Itu aja kok. Kalau ada, boleh nanti Imamat 18 kau pakai. Coba, mana ayatnya? Hukum Taurat untuk segala bangsa. Untuk seluruh manusia, mana ayatnya? Di mana? Bahkan di dalam Yeremia 6 ayat 31 dan seterusnya, hukum Taurat hanya untuk orang Israel. Saya belum ketemu itu hukum Taurat untuk di luar bangsa Israel. Bahkan Yesus sendiri menegaskan, apa kata Yesus? Tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Ya, roti itu hukum-hukum yang dibawa Yesus, hukum-hukum Taurat, pengajaran Yesus. Karena Yesus datang untuk melanjutkan hukum Taurat. Dalam Matius 5 ayat di dalam Matius 5 ya, kau baca dari ayat 17. Jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk melenyapkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya. Hukum Taurat dan kitab para nabi tidak akan dilenyapkan hingga langit dan bumi lenyap. Satu iota, satu titik pun hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga semuanya terjadi. Barang siapa yang menghilangkan satu titik dari hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menduduki kerajaan terendah dari dalam kerajaan surga. Barang siapa yang mengajarkan hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menduduki kerajaan tertinggi dari dalam kerajaan surga.
Apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan menduduki kerajaan surga. Tuh. Yesus melanjutkan hukum Taurat. Yesus hanya untuk bangsa Israel saja. Matius 10 ayat 5 ayat 6. Yesus memanggil 12 murid dan berpesan, janganlah kamu masuk ke kota orang lain atau ke kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Israel. Yesus hanya untuk Israel. Jadi hukum Taurat tidak ada untuk bangsa lain. Jadi jangan kau pakai Imamat 18, enggak cocok untukmu. Apa Lanjut, dasarnya? Apa? Lanjut, Kak Longor, apa dasarnya katanya? Karena tidak ada tertulis di dalam Biblemu dilarang mengawini ibu kandungnya sendiri. Apa dasarnya? Ini kembali. Sekarang karena tidak ada tertulis di dalam Biblemu, tidak mengawini ibu kandung sendiri, dilarang tidak mengawini ibu kandung sendiri. Bible itu Iya, apa untuk sih? orang Kristen. Bible itu apa sih? Loh, Bible itu apa? Biblemu kitab sucimu kan? Itu. Tadi saya baca di mana? Astagfirullahaladzim, memang aduh Tuhan, yang kamu baca Yang itu gak di nyambung Imamat. itu, Hesti. Kau baca di ayat ya, kau baca di ayat 2. Kau baca tuh di Imamat apa di Bilangan? Itu perjanjian lama. Sekarang begini, kembali. Saya Imamat ikutin itu, kamu ya, saya ikutin. Imamat Oke, itu saya ada di ikutin Alkitab. kamu. Saya ikutin Imamat kamu. ada di Kamu Alkitab makan atau babi tidak? enggak? Saya ikutin kamu. Kamu sekarang makan babi enggak? Imamat ada di Alkitab atau Enggak, ada saya di ikutin Bible kamu. atau Kamu tidak? makan babi enggak? Saya ikutin kamu. Kamu makan babi enggak? Makan. Nah, di dalam ya, di dalam perjanjian lama di Ulangan kamu tuh dilarang makan babi. Kenapa kau makan? Kenapa kau makan? Ah, kenapa Sekarang kau begini. makan babi? Gak ada sekarang begini. Kenapa kau makan? Gak ada Bapak, sekarang begini. Bung, Kenapa kau makan Bung. babi? Bung, kata mereka enak. Katanya Kenapa enak. kau makan babi? Lowor kau. Apa yang diciptakan Tuhan di dunia ini? Sekarang Ya enak. Ya sudah. Sekarang dasar orang makan babi itu, ketika dibilang makan babi itu najis, itu bukan dasar bagi orang Kristen. Karena apa? Apa yang dimakan, apa Noise, yang dia bawa noise, dimasukkan dia lewat bawa mulut, noise. itu yang tidak bisa, Dia bawa tidak noise. bisa menajiskan manusia, tetapi apa yang keluar dari dalam mulutmu itu yang menajiskan manusia. Itu Nah, perjanjian artinya, lama. bentar guys nih, artinya perjanjian lama sudah dibatalkan. Sebagaimana yang dikatakan Paulus di dalam Efesus 2 ayat 15. Dengan matinya Yesus di tiang salib, hukum Taurat dan segala isinya telah dibatalkan. Demikian juga larangan mengawini ibu kandung batal. Ngerti? Terus apa dasarnya ketika orang bisa mengawini ibu kandungnya sendiri? Karena udah dibatalin. Astagfirullahaladzim. Karena sudah dibatalin dengan matinya Yesus di tiang salib, maka boleh ngawinin ibu kandung dong. Kata Paulus, dengan matinya Yesus di tiang salib, hukum Taurat dan segala yang ada di dalamnya, termasuk Imamat 18, sudah dibatalkan. Itu menurut Paulus. Begini, karena Gini. pada masa kehidupan perjanjian lama itu orang hidup itu sudah tidak sudah hidup di luar oleh ketetapan Tuhan. Jadi mereka berusaha dengan dirinya sendiri itu melakukan Apa sih? melakukan kebaikan, melakukan sesuatu yang baik itu tanpa dasar pada Tuhan. Jadi, Nah, apakah ketika Kristen lebih masuk baik dalam dari mereka? perjanjian Oke, apakah Kristen lebih baik dari mereka seperti yang kau katakan itu? Apakah Kristen menuruti kehendak Tuhan? saya tidak sampaikan begitu tadi. Nah, kamu Kristen mengikuti perintah Tuhan. Sekarang begini, pada Saya dasarnya kita tanya, semua itu orang saya berdosa. tanya apakah Kristen mengikuti perintah Tuhan? Bagaimana? Apakah Kristen mengikuti perintah Tuhan? Mengikuti perintah Tuhan. Oke, mana perintah Tuhan menyembah Yesus? Ini yang paling pokok ini, paling dasar ini, paling utama di dalam sebuah keagamaan adalah penyembahan terhadap Tuhan. Pertanyaan saya, mana perintah Tuhan untuk menyembah Yesus?
mana perintah Tuhan untuk menyembah Yesus? Ya. Ada enggak? Ini paling dasar loh dalam sebuah agama loh. Rasain kok kan. Kalau hukum-hukum itu cabangnya, ini dasarnya. Menyembah Tuhan itu dasar dari sebuah agama. Kalau mengenai jangan makan babi dan itu cabang. Kalau kita sudah menyembah Tuhan, maka kita akan mengikuti perintah-perintahnya. Termasuk Dalam Yohanes- tidak makan babi dan sebagainya. Benar. Sekarang mana perintah Tuhan untuk menyembah Yesus? Katanya Kristen mengikuti perintah Tuhan. Mana? Dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Di mana di situ perintah menyembah? Di mana perintah menyembah di situ? Itu udah jelas. Loh, Yang percaya. perintah menyembah, bang, perintah, kata perintah ngerti enggak sih? Weh, kamu pergi ke pasar, itu perintah. Kamu sembah Yesus, itu perintah. Kalau di sini tadi berita, kabar berita. Karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Bukan menyembah di situ, percaya sebagai apa? Utusan. Kata Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 3, ya, kalau kau percaya kepada Yesus sebagai utusan tidak binasa. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku Yesus Kristus utusan. Itu baru tidak binasa. Mana perintah Tuhan menyembah Yesus? Ini kan udah dasarnya Yohanes 3 ayat 16. Karena demikian. Perintah, bang. Waduh, bener-bener longor Kristen nih. Kata perintah aja nggak ngerti. Parah. Di dalam hukum Taurat dikatakan, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Kata perintah itu gini. Contoh, kata memang Yesus sudah di dalam lama Matius yang kami 4. sembah. Bentar. Ya, Kau nggak kami paham sembah kau. Yesus Tuhan dan Juru Selamat dalam Benar. kehidupan. Kata Yesus, ini perintah nih, baru perintah nih. Kata Yesus di dalam Sekarang Matius. pertanyaannya, Bentar dulu. Matius 4 ayat 10, Yesus berkata, nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Itu perintah. Sekarang kata perintah menyembah Yesus mana? Udah jelas, aku udah sampaikan tadi. Itu kabar berita, bukan kabar perintah. Gimana sih? Kristen ini nggak bisa membedakan mana perintah, mana berita ya? Hah? Ya Allah, ya elah pade, Tuhannya. Kita sudah sampai, ini kabar baik. Ngeri, Kristen ini, ngeri. Percayakan dia Ngeri. tidak binasa. Benar-benar melainkan ngeri. oleh hidup yang kekal. Membedakan mana perintah, mana berita aja nggak ngerti Kristen ini. Ngeri. Jangankan itu pade, membedakan mana manusia, mana Tuhan aja dia nggak bisa. Buktinya Ngeri, manusia ngeri. itu Tuhan. Ngeri, kawan. Apanya yang ngeri itu udah jelas. Ternyata dia tidak tahu Jadi ketika mana kita kata percaya perintah, Yesus sebagai Tuhan mana dan Juru kata Selamat dalam berita. kehidupan kita, Wah, kita ngeri, menerima ngeri. kehidupan kekal. Itu dasarnya Percaya sebagai apa? Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mana ayatnya? Percaya Yesus sebagai Tuhan mendapat hidup kekal. Mana ayatnya? Udah jelas, aku udah sampaikan Yohanes 3 ayat 16. Percaya sebagai utusan baru mendapatkan hidup yang kekal. Ayatnya mana? Yohanes 17 ayat 3. Sekarang di mana percaya Yesus sebagai Tuhan dapat hidup yang kekal? Mana? Udah jelas Yohanes 3 ayat 16. Itu baru percaya. Percaya dalam hal apa? Itu masih umum. Karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Percaya apa dulu? Sekarang Kalau saya- percaya utusan, ini kembali ayatnya. bertanya. Apa dasar keselamatan bagi umat Islam? Apa dasar keselamatan bagi umat Islam? Percaya hanya ada satu Tuhan dan mengakui Yesus sebagai utusan. Ya, Halo? Miftahul Jannah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu kunci begitu keselamatan juga, di dalam Islam. Percaya satu Tuhan dan mengakui Nabi Muhammad utusan Tuhan. Percaya satu Tuhan, mengakui Yesus utusan Tuhan. Percaya satu Tuhan, mengakui Musa utusan Tuhan. Itu konsep keselamatan dalam Islam. Sekarang konsep keselamatan menurut Yesus apa? Percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam Ayatnya. kehidupannya.
Itu udah jelas. Aduh, itu harus didukung ayat lain. Contoh nih, saya mengatakan Yohanes 3 ayat 16 itu percaya sebagai utusan. Saya dukung ayat mana? Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Aku Yesus Kristus yang diutus. Itu dasarnya. Didukung ayat sekarang. Pokok adalah Yohanes 3 ayat 16. Kasih dukungan ayat apa yang kau pakai? Nggak mampu. Saya mampu. Ketika saya mengatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu sebagai utusan, saya kasih ayat, dukung ayat. Sekarang kau dukung ayat juga. Yohanes 3 ayat 16 kau dukung ayat lain, silakan. Di mana percaya Yesus sebagai Tuhan, selamat. Mana? Tadi aku udah sampaikan. Itu pokok. Sama seperti saya. Itu pokok kan, Yohanes 3 ayat 16 itu percaya Yesus. Percaya sebagai apa? Sebagai utusan. Ini ayatnya. Kalau percaya sebagai Tuhan, ayatnya mana? Itu tadi kita jadikan sebagai pokoknya. Sebagai topik pembahasan. Harus ada pendukung ayat. Mana ayat dukunganmu? Nggak mampu? Nggak mampu, Bang? Bukan gak mampu, sahabat. Nah, silakan kalau mampu. Hah? Silakan kalau mampu. Saya akan ngesot 100 kilo. Kalau Anda bisa membuktikan percaya Yesus sebagai Tuhan, itu kunci keselamatan. Ngesot 100 kilo, saya live di TikTok. Ayo, Jauhnya. kau jauh jawab kali itu sekarang, tadi. kau tunjuk ayatnya sekarang. Ini ayatnya dan terbukti benar. Saya langsung live ngesot di jalan raya 100 kilo sambil live di TikTok. Ayo. Kalau nggak ada ayatnya, kalian lempar aku singa. Kalau nggak ada ya, dengerin baik-baik, simak. Kalau nggak ada ayatnya, kalian lempar aku singa. Ayo. Ayo. Dengar baik-baik. Tunjuk ayatnya. Percaya Yesus sebagai Tuhan. Itu adalah kunci keselamatan. Pakai ayat tanpa ambigu, tanpa tafsir. Seperti saya, Kalau aku- percaya Yesus sebagai utusan, itulah mendapatkan hidup yang kekal Kasih. tanpa tafsir. Ya, Bang Ria, Kalau terima kau bisa, kasih. bentar Rama. Kalau kau bisa, jawab sekarang juga. Saya sekarang juga live ini juga akan ke jalan raya ngesot 100 kilo. Saya live kan di TikTok. Panjang. Makasih Bang Ria. Kalau nggak aku ada nggak usah ayatnya, singa ya. nggak ada ayatnya, Bun. kalian lempar aku singa. Kalau aku nggak usah singa. Paus aku. Yang kecil aja aku. Kalau nggak ada ya, ingat kalau nggak ada, lain sama Pak D. Ayatnya tidak Kalau boleh Pak D, ambigu ya, nggak boleh ambigu. Harus secara eksplisit. Seperti saya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Kasih, Bang Ria. Yesus Kristus yang diutus. Nah, Anda harus bawa ayat seperti itu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa Akulah Tuhan. Ya, Yesus, Akulah Yesus Tuhan. Nah, harus begitu. Kalau ada, saya ngesot 100 kilo live di TikTok sekarang juga. Itu tantangan dari saya. ya, dengerin baik-baik. Tolong telinga dipasang, tolong akalnya dipasang. Kata Pak D, kalau ada ayatnya, Pak D ngesot 100 kilo. Dia live di TikTok. Kalau ada. Beda Ayatnya sama- harus seperti Yohanes 17:3 ya. Karena itu secara eksplisit tuh. Kalau Inilah ada hidup yang kalau kekal beda. itu, yaitu mereka percaya bahwa Aku Yesus Tuhan satu-satunya. Nah, udah kayak gitu. Dan semua Karena ayatnya sama. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Aku Yesus Kristus yang diutus. Atau gini, Engkaulah hidup yang kekal itu bahwa inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka bahwa Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Aku Yesus Kristus Tuhan. Nah, gitu aja nggak apa-apa deh. Ayo. Sekarang juga kalau ada saya ngesot di jalan raya tanpa pakai sendal, tanpa pakai alas tangan, ngesot 100 kilo, saya live di TikTok. Nggak ada Pak D, nggak ada. Kasihan mereka udah nangis, nggak ada itu. Ya udah, dilanjut. Kalau nggak ada, aku close cam dan standby. Itu Nyerah, Bang. kalau ada Angkat ayatnya ben- ya, kalau ada. Angkat bendera putih Bang Aliando. Aliandro angkat bendera.
Angkat tangan, angkat tangan. Angkat bendera putih. Itu sudah dasarnya, itu sudah percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu kita selamat. Walah. Jadi nggak ada bang ya, angkat bendera putih. Kami nggak apa-apa, nggak masalah bang. Yang penting kau jujur, jujur bang ya. Kejujuranmu penting, sangat berarti buat kami. Gak akan kami paksa bang, jujurlah. Tadi saya sudah sampaikan dasar keselamatan itu sudah 3 Yohanes 3 Di itu. mana dasar keselamatan percaya Yesus Tuhan mana? Ada bang. Coba dibaca kembali Yohanes 3 ayat 16. Baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percayanya tidak binasa melainkan beroleh hidup. Percaya sebagai apa di situ? Tertulis percaya sebagai Tuhan. Oh selamat? Enggak tuh. Abang ini gimana sih? Percaya sebagai utusan Yohanes 17:8. Segala firman yang kau begitu. sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka mendengarnya, mereka menerimanya dan mereka tahu bahwa aku datang daripadamu. Jadi begitu besar kasih Allah sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya kepada dia mendapatkan keselamatan. Percaya sebagai apa dulu? Gak ada tertulis percaya sebagai Tuhan. Kalian aja ini saudara-saudara sebangsa yang terdoktrin, terdogma bapak-bapak gereja sehingga menyembah Yesus itu Tuhan. Padahal data di Bible tuh gak ada sama sekali. Percaya deh sama kami. Pak D itu udah disebut Bible berjalan ya. Kami udah ada tahunan baca Bible, nggak ada satu pun narasi di Bible itu Yesus Tuhan, nggak ada bang. Percaya sama kami bang. Coba dibaca 1 Korintus 8 ayat 16. Oh Mama Eko lari kepada Paulus bang. Paulus itu bang misinya memang ingin mensakralkan Yesus. Kerjasama dengan penerjemah lain, kata Kurios dijadikan Tuhan. Itu bang ya, hanya satu ya 1 Korintus 8:6. Hanya satu Bapa di surga dan satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. 1 Korintus 8:6. Apa bang? Ketika mereka menanyakan dasar keimanan Kristen ya, kami dasar keimanannya itu dari Alkitab. Ya kan nggak ada di dasar di Bible, nggak ada di situ Tuhan Yesus tuh. Kurios itu Tuhan. Yohanes 13:13 itu kau sebut aku guru dan Tuhan, padahal di situ Kurios Tuhan, majesti junjungan. Ya bang, percaya kau sama kami, nggak mungkin kami ingin menyesatkan kau bang. Kami ingin meluruskan. Percayalah. Tanpa kau bayar perpuluhan. Leandro, Yohanes 10:30 bilang. Oh, Bapa dan Yesus satu, Bapa di dalam aku. Aduh. Bisa kau Intinya itu Maria dasar. melahirkan Bapa. Tadi saya sudah sampaikan dasarnya itu Yohanes 3 ayat 16 itu menjadi dasar. Kasih dukungan ayat bang, jangan mentok di situ. Sama seperti Yohanes saya 14 tadi, saya kenapa? kasih dukungan ayat. Yohanes 14 Kenapa kenapa? kamu nggak bisa? Karena nggak mampu. Yohanes Dukungan 14 ayat dong. bilang, mampu Itu bilang. masih Yohanes ayat itu 14:6. masih perlu penafsiran bang. Kata percaya di situ masih ambigu. Percaya apa dulu? Kenapa perlu penafsiran? Itu udah jelas. Nah, percaya sebagai apa? Sebagai Tuhan. Ayatnya mana? Dukungannya? Yohanes 13:13. Mana yang lebih kuat argumennya? Punya ayat dukungan atau yang tidak punya ayat dukungan? Saya punya ayat dukungan. Yohanes 17 ayat 3. Kalau percaya sebagai utusan. Sekarang dukunganmu mana? Yohanes 13:13. Coba Yohanes 1 ayat 1 itu udah jelas. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Itu adalah Allah. Yohanes 1. Lebih mendukung Yohanes 13:13, lebih mendukung. Coba dibacakan. Engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Tepat, sebab katamu itu benar bahwa aku guru dan Tuhan. Tuh. Bukan? Mendukung Tuhan kan? Jawab. Tuhan. Kurios, bang, itu Tuhan. Gini, saya kasih tahu nih, saya kuliahi kau. Kata Kurios. Enggak perlu. Bentar. Tidak perlu Dengar aja, jadi dengar. guru. Udah, bukan cuma kau. Jangan merasa penting, Saya kau. lebih pakar Bible daripada pendeta manapun.
Belum ada ini, pendeta. Jangan Bentar, terlalu bentar sombong, Bang, Bapak. diam dulu. Belum, Jangan diam, terlalu diam. sombong. Tidak, Sampai ya ini fakta, saya nggak tidak sombong. perlu- tidak Saya perlu ini fakta. memperjelas saya lebih pintar. Belum ada Saya pendeta daripada- yang berani debat open camp tanpa buka Bible seperti saya. Saya tantang seluruh pendeta untuk debat dengan saya open camp tanpa buka Bible. Tapi harus bisa mengutip ayat-ayat Bible dengan tepat. Contoh, ketika dia mengutip Yohanes 10 ayat 30, dia harus tahu ayat sebelum dan sesudahnya. Seperti saya contohnya, kita baca di ayat 23. Ya. Waktu itu Yesus berjalan-jalan di Serambi Salomo. Orang-orang Yahudi mengerumuninya, lalu bertanya, "Berapa lama lagi kamu membuat hidup kami dalam kebimbangan? Katakan Mesias kalau kamu memang benar." Kata Yesus, "Untuk apa lagi aku katakan?" Ya. Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan atas nama Bapakku itulah yang bersaksi tentang aku. Kamu bukan dombaku, makanya kamu tidak mengerti aku. Dombaku mendengarkan suaraku. Karena aku mengenal mereka, aku memberikan hidup yang kekal bagi mereka. Tidak seorang pun yang mampu mengambil mereka dari tanganku. Bapa yang memberikan mereka kepadaku, tak seorang pun yang sanggup mengambil dari Bapakku. Sebab Bapakku lebih besar daripada siapapun. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang Yahudi ingin melempari batu. Kata Yesus, "Mengapa kamu ingin melempari aku? Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku. Pekerjaan baik manakah yang sekiranya yang aku tunjukkan kepadamu sehingga kamu ingin melempari aku?" Kata orang Yahudi, "Bukan karena perbuatan baik yang kau tunjukkan kepadaku, tetapi karena kamu manusia biasa saja menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus, "Bukankah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu? Aku berfirman kamu adalah Allah. Bukankah yang tertulis di dalam kitab suci tidak dapat dibatalkan?" Kata Yesus lagi, "Apa? Jikalau kepada mereka firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kau mengatakan dia mengucap Allah karena aku berkata aku adalah anak Allah?" Nah, begitu Bang. Kalau mau debat sama saya, Bible di luar kepala. Ada pendeta sanggup seperti saya? Hah? Ada. Bill Gates. Pendeta mana sanggup debat tanpa buka Bible? Ayo sini. Open camp. Saya berani sombong, itu fakta. Gitu loh. Tapi ingat, saya berani juga sombong. Kasih tahu Alejandro, kasih tahu kok. Aku juga berani sombong sama Pak De. Sepinter-pinternya Pak De, tapi dia punya kekurangan. Aku punya kelebihan. Apa? Aku pernah makan babi, Pak De nggak pernah. Bang Faruk, silakan Bang Faruk, gantian Bang Faruk. Silakan, Babi. Pak De kalah kan sama aku. Ya, Boleh sebenarnya saya saya mau bentar dulu Boleh ya saya Adinda bertanya? Adiandro ya. Ya bentar Boleh saya Adiandro, bertanya nggak? Adiandro bentar ya. Bentar Adinda ya. Sebenarnya saya open mic ya teman-teman. Saya mau menunjukkan sesuatu. Jadi buat orang ya, buat saudaraku yang mungkin ya menahan haknya dari mu'alaf ini atau berpikir untuk menipu mu'alaf ini, rubahlah pikiran saudaraku. Kembalikanlah hak dia. Hidup dia terlontang-lantung saat ini di Medan. Ya. Tadi makan aja sama Bang Faruk. Saya Bang Faruk ajak makan sampai gemetar tangannya. Nggak makan di seharian. Kau janjikan dia kerja di Medan. Kau suruh dia datang ke Medan. Sampai dia ke Medan, kau tahan haknya. Kau biarkan hidupnya terlantar. Ini bentar ya, dia lagi di kamar mandi kok. Teman-teman kenal ini siapa orangnya? Siapa Ini Bang bentar Faruk? lagi saya tunjukkan. Si Ipan, Ustaz Sugi. Ipan. Iya, yang Ipan syahadat siapa? sama Bang Zuma bulan 11. Yang janjikan ngasih kerjaan siapa? Ya nggak usah kita sebut namanya lah, Ustaz Sugi Oh. ya. Ini nanti saya tunjukkan teman-teman, wajahnya teman-teman. Ini Kau besok dapat kesusahan, kata si Bongo Otet. Novan, iya Novan. Novandri siapa? Novandri siapa? Dia buka komal juga, terkadang buka komal dia saya lihat. Jadi Ya. Bang Faruk semalam itu ditelepon sama Ustadz